Gusti, sekarang saya tahu bahwa engkau seorang nabi. Ketika perempuan Samaria itu berkata bahwa dia tahu bahwa Yesus seorang nabi, oh neraka kau, neraka. Karena kamu cuma bilang Yesus nabi aja, oh neraka kamu, neraka. Nah, selesai, neraka. Apakah ada di situ dikatakan kau tidak, kamu mengimani Tritunggal nggak? Ada nggak begitu? Enggak. Makanya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu mengasihi Tuhan Yesus dan mengundangnya untuk datang ke kampungnya. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah bencana ada pada dia? Tidak. Tetapi keselamatan ada pada mereka, orang-orang Samaria tersebut. Karena perempuan tersebut mengakui Yesus sebagai nabi yang akan datang. Kenapa kita ini kok ribet-ribet? Pemahaman seseorang itu bertahap. Apa ada di situ dibilang, perempuan Samaria, kau mengimani Tritunggal nggak? Hipostasis union kau paham nggak? Paham nggak? Apa ada seperti itu? Atau satu lagi contoh, saya kasih satu contoh lagi. Ketika Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang lainnya yang juga disalibkan, apa kata seorang yang di sisi Tuhan Yesus? Dia bilang begini, ya Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bilang, udah belajar Tritunggal belum? Udah paham belum kamu hipostasis union? Udah paham belum? Apakah ada seperti itu, Bang? Nah, bukan maksudnya begitu, Edis, ya. Bukan maksudnya begitu. Di surga nanti apakah ditanya begitu? Bukan begitu maksudnya, Edis. Ya. Bang, makanya saya bilang, kita ini kan membahas ya, silakan. Doktrin dan dogma itu kan kita harus tahu seperti bagaimana Allah itu. Melalui doktrin itu kita harus mengenal dia. Ya kan? Contoh, saya berandai-andai ya, saya ingin tanya kepada Edi, saya ini berandai-andai. Bang, mengenal Allah, mengenal Bapa di surga bukan lewat doktrin, Bang. Mengenal Bapa di surga itu dengan perantaraan Tuhan Yesus. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita mengasihi Bapa di surga. Jika kita taat tunduk kepada Yesus, maka kita taat tunduk kepada Bapa di surga. Yang saya bilang tadi, Pak Edis, mengenal Allah bukan Bapa yang saya maksudkan. Bagaimana kita mengenal Allah itu? Harus Tritunggal. Bukan harus Tritunggal, Edis. Terus kalau kau aja bilang tidak, ya ngapain kau lanjutkan? Kalau kau saja bilang tidak, kenapa kau harus lanjutkan? Iya, di dalam doktrin itu ada konsep Tritunggal. Benar tidak? Oke, Bang. Saya tanya dulu sama Bang. Bang, sebentar, Edis. Saya ini berandai-andai, saya katakan bukan orang percaya dan saya tidak mengenal kekristenan. Ini nantinya Edis akan memahami apa yang dimaksud dengan dogma dan doktrin. Saya ingin berandai-andai, saya bukan yang dikatakan bukan orang percaya, saya berandai-andai saja. Saya ajukan pertanyaan kepada Edis. Menurut Edis, siapakah Yesus Kristus di dalam Alkitab? Mesias. Sang Mesias. Dan kenapa disebutkan kepada dia yang lain, Yesus anak Allah, Yesus anak manusia? Menurut Edis bagaimana? Anak manusia karena memang betul-betul manusia. Mesias dia sebagai yang diurapi. Anak Allah? Ya. Ya, bagaimana? Anak Allah itu bagaimana? Bukan cuma Yesus saja, Bang, yang anak Allah. Yesus anak tunggal Allah. Orang-orang yang membawa damai itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ini saya tanya ini pribadi kepada Yesus. Kan di dalam Alkitab disebut kepada dia Yesus anak Allah. Bang, anak Allah itu ungkapan Sang Mesias, merujuk kepada kitab Daniel. Anak Allah yang maha tinggi, yang akan memerintah dunia untuk selama-lamanya, nanti di kedatangannya yang kedua. Maksud saya itu begini loh, Bang. Keselamatan itu bukan karena kita paham dogma-dogma seperti itu, Bang. Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Seandainya ada panitia masuk surga, bukan itu ujian sekolah teologi, Bang, bukan ujian masuk surga. Kalau ujian sekolah teologi mungkin seperti itu, tergantung pun teologimu apa. Kalau teologimu wanes nanti lain lagi. Kalau teologimu yang beda, beda teologi, Bang. Bang,
Udah cukup berantem soal dogma, udah cukup berantem soal teologi, Bang. Sekarang udah tahun Teologi 2025. Sekarang Nah, ini itu udah salah Edi sebenarnya di sini ya, bukan teologi Wanes. Nah, kalau dikatakan Wanes itu aliran, bukan teologi. Oke, Ya, itu udah baik. salah Sekarang di situ. sekarang saya tanya dulu lah, biar kita nggak panjang-panjang dah. Gini, Bang. Jangan mengira bahwa saya itu saya itu anti terhadap Tritunggal, anti terhadap bukan, Bang. Begini, Bang. Saya itu hanya ingin kita itu fokus supaya apa? Supaya kita itu memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, supaya apa? Supaya mereka menerima dulu Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Jangan kita cocolin dogma-dogma. Sedangkan dogma-dogma sendiri aja kalian juga ribut-ribut. Sekarang saya tanya, siapa orang yang mencetuskan rumusan Tritunggal? Tertulian, bahasa apa? Mencetuskan Tritunggal. Tertulian. Ya, Tertulianus. Oke, Tertulianus. Anda tahu nggak bahwa Tertulianus itu akhirnya meninggalkan konsep Tritunggalnya itu? Ya, itu bukan itu kan itu, tapi tetap mencetuskannya itu kan bukan hal apakah Tertulianus meninggalkan atau tidak. Aduh, susah ini orang. Bang, saya ulangi satu kali lagi. Anda tahu nggak bahwa orang yang merumuskan Tritunggal, yang merumuskan hipostasis union, yang satu persona tiga pribadi itu, apa satu hakikat tiga pribadi, tahu? Itu saya bacakan sajalah kepada Anda ya. Saya sudah bilang tadi, saya sudah jawab itu. Sebentar, saya kutipkan saja kepada Anda. Kalau Anda ini memfokuskan kepada dogma, saya tidak menginikan Anda. Cuman kalau Anda memaksakan bahwa saya harus seperti Anda, itu yang tidak ini. Sebentar ya, saya tampilkan dulu ya. Silakan. Sebentar. Cara masing-masing, Bang. Kalau Anda ingin memberitakan seperti itu kepada Muslim, silahkan. Kalau saya, Bang, jam terbang saya beda dengan jam terbang Anda. Nih, saya ini ya. Saya balikin dulu kamera saya, Bang ya. Inilah, Bang, orang yang pertama kali mencetuskan Tritunggal. Nih, Bang. Namanya Bapak Gereja namanya Tertulian. Nih, Bang ya, Tertulianus. Ya. Nih, Quintus Septimius Florence Tertullianus, lebih dikenal Tertullianus, lahir tahun 155 sampai 230. Adalah seorang teolog Latin, penulis filsuf teosentris dan salah satu tokoh apologet berpengaruh pada awal kekristenan. Ia memperkenalkan penggunaan kata trinitas dan ungkapan una substantia tres personae. Maksudnya satu substansi tetapi tiga personal untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ia lahir dan hidup dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ini gambarnya. Ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir atau pagan, serta terlatih dalam kesusastraan klasik, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, apakah dia ini akhirnya meninggalkan ajarannya sendiri? Dia tinggalkan kok ajarannya itu. Nih, kita bacakan ya. Dia ini yang merumuskan Tritunggal itu. Nah, apakah dia meninggalkannya? Nah, meskipun, nih sebentar ya. Kita lihat. Tertullianus ini akhirnya meninggalkan apa yang diajarkan dia sendiri. Bentar, ketika orang-orang Kristen, Yunani dan seterusnya berdiskusi ke serta, nah, ketika ia menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas, Tertullianus tidak mengambil terminologi dari para filsuf, tetapi dan seterusnya. Meskipun Tertullianus mempersoalkan apa urusan Athena, filsafat dan seterusnya. Nah ini, dosa Adam dan seterusnya. Gereja-gereja Barat menyimak ide ini, tetapi ini tidak dialihkan ke timur. Nah, kira-kira pada tahun 206 Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanis dan karena
sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya dia dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Kemudian membuat Tertullianus tidak pernah diakui sebagai seorang santo oleh gereja, tidak seperti bapak gereja lainnya. Bang, saya itu bang bukan mempermasalahkan ini yang saya maksud tuh begini loh. Anda mau memberitakan pemahaman Anda tentang ini dan itu, silahkan. Seolah-olah Anda sudah pernah ngelihat Allah, silahkan. Anda mau lihat Allah itu begini, terdiri dari ini, kayak orang Islam, terserah. Seolah-olah Anda udah pernah pergi ke surga, terus Anda lihat Tuhan itu kebagi 3, begitu kan, di sana ada 3 dia. Bang, saya kasih contoh ya, sederhana nih. Ada seorang, taruhlah nenek-nenek atau kakek-kakek. Dia tidak bisa baca bang, nggak bisa baca tulis. Kemudian Anda beritakan kepada dia tentang Injil. Supaya apa? Supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya dikasihinya. Dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia nggak ngerti Tritunggal. Nggak ngerti dia Duinatur. Nggak ngerti dia Tres Personae tadi, nggak ngerti. Kira-kira dia diselamatkan nggak bang? Tidak. Iya, makanya kau dibawa sana. Nah, itulah. Iya, tidur. Ya, silakan Ashar. Ya, bentar ya. Ya, silakan nyalakan kamera Ashar. Muslim ya, Bang ya? Enggak Kristen. Yang semalam juga naik. Yang saya bilang abang, saya Kristen bang. Yang saya bilang abang itu bermain logika, sedangkan mereka apa namanya teologi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama abang itu, abang sering bilang saya Kristen bang. Abang dulu sering bilang saya sering mengikuti abang, dan abang sering bilang begini, kalau kepada umat Islam ini bang ya, abang sering bilang gini, karena saya sering mengikuti abang, kalau Anda menghambakan diri kepada Yesus, udah otomatis Anda menghambakan diri kepada Bapa di surga. Itu kan Betul. sering abang bilang. Betul. Betul nggak? Betul. Dan kepada Roh Kudus juga. Ya. Nah, teori yang 3 itu bang, yang 3 tadi itu apa artinya? Itu nggak terhitung nggak? Saya nggak mau bahasa-bahasakan itu, Bang. Nggak penting bagi saya bahasa-bahasa itu, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Karena begini, Bang. Karena begini. Oke lah, kalau ke Kristen saya bisa, Bang. Kalau ke Kristen saya pakai bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi, Bang, ladang saya ini, itu biasanya ketemu dengan orang-orang Mahmudin, Wahyudin. Jadi Mahmudin, Wahyudin ini kalau dengar kata Tritunggal, mereka lari tunggang langgang, Bang. Lari. Makanya, Bang. Makanya saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, begitu loh. Karena apa? Karena nanti menjadi polemik yang panjang. Lebih baik saya sederhanakan saja. Misalnya nih, ada Wahyudin nanya sama saya, bilang begini, Edis, ya Wahyudin, Bapa di surga itu Tuhan nggak? Iya. Kenapa kau tidak mentuhankan dia saja? Katanya. Kenapa kau ikut mentuhankan Yesus? Kau tuhankan juga Roh Kudus. Saya jelasin nama dia, Wahyudin, mentuhankan itu artinya membuat dia sebagai Tuan atau Tuhan kita, majikan kita, sehingga kita menghamba mengikuti dia. Itu maksudnya mentuhankan. Nah, kalau mentuhankan Bapa berarti kan mengikuti perintahnya. Ya. Nah, perintah Bapa di surga ini apa? Supaya mengikuti Yesus, supaya taat patuh kepada Yesus. Berarti taat patuh kepada Yesus, menuhankan Yesus, itu sebenarnya ya menuhankan Bapa itu. Betul. Nah, kemudian sekarang Roh Kudus. Roh Tuhan ditaruh di hati kita. Ya. Ketika Roh Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, roh yang daripada Tuhan itu, spirit yang daripada Tuhan itu akan menginsafkan kita dari dosa-dosa. Sehingga roh itu akan ngomong, walaupun kita nggak dengar suaranya, dia akan mengajak begini. Ada duit tuh jatuh, dompet orang. Betul.
Kalau nggak ada Roh Kudus, itu dompet masuk kantongmu. Itu kalau nggak ada Roh Kudus. Tetapi kalau kita mentuhankan Roh Kudus itu, kita jadikan dia Tuhan kita, tuan kita, majikan kita, maka dompet itu akan kita kembalikan kepada yang punya. Makanya sebenarnya ketika kita mentuhankan Roh Kudus itu sebenarnya sedang mentuhankan Bapa di sorga. Karena itu keinginan Bapa di sorga itu. Makanya Yesus itu adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Makanya Roh Kudus dan Yesus itu datang diutus oleh Bapa di sorga sebagai Tuhan juga. Jadi ketika mentuhankan Roh Kudus, mentuhankan Yesus, ya itu sebenarnya mentuhankan Bapa di sorga. Nah, itu yang coba saya jelaskan kepada Mahmudin Wahyudin. Puji Tuhan banyak yang menerima, puji Tuhan banyak yang sadar. Yang belum sadar-sadar kan yang masih bentur-benturin kepalanya ke ubin. Gitu loh. Yang tiga-tiga itu tadi, itulah istilahnya ya, sebenarnya secara harafiah ya, secara ambigu, secara Abang Edi sih udah Tritunggal mengatakan demikian loh. Iya, kalau mereka analisa, ya, kalau mereka mau mengatakan Tritunggal atau apapun terserah. Cuman saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang dogmatika. Karena bahasa-bahasa yang dogmatika nanti ujung-ujungnya juga nanti ruwet. Misalnya nanti ditanya, Tritunggal Dis? Ya. Berarti kamu mengakui nggak bahwa Yesus itu hamba? Loh, ya memang hamba kok di dalam Bible. Apakah dengan mengakui Yesus hamba terus saya masuk neraka? Tidak. Memang Yesus hamba di dalam Bible, hamba daripada Bapa di sorga, karena dia melakukan perintah Bapa di sorga. Abang udah hebat dalam sederhana sekali menyampaikan hal demikian kepada Mahmudin umat Mukondo lah, umat Mukondo. Tapi yang ingin saya sampaikan juga sama Abang, itu banyak yang lagi bahas Abang bahwa mereka pelesetkan Abang itu SSY, Abang itu Wones, tapi kan udah pernah Abang bilang Abang bukan seorang SSY atau Wones. Saya saya sekarang itu Bang, hal-hal seperti itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang lalu Bang. 10 tahun yang lalu saya itu termasuk orang yang suka debat dengan hal-hal yang dogmatis. Sampai saya itu pernah ya Bang ya menyimpulkan bahwa kalau kamu tidak paham seperti ini berarti kamu begini dan lain sebagainya. Saya itu sampai tersadar begini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita itu apa sih? Makanya kan tadi saya bilang Bang, seandainya ada panitia surga, seleksi masuk surga. Misal nih Bang, kita bikin hayalan aja ya, seleksi masuk surga. Nomor 1, sini. Percaya hipostasis union? Ya. Berarti tres persona apa tadi? 1 persona 3 pribadi? Ya. Surga. Nomor 2. Percaya nggak kamu bahwasanya Yesus punya duinatur? Tidak. Neraka. Apa Kristen seperti itu, Bang? Apa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak, Bang. Pemahaman hal yang bersifat kosmik, hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu, Bang. Itu nggak usah Bang, yang penting itu apa sih? Yang penting apakah kita sudah mirip dengan Tuhan kita? Kita mirip dengan Tuhan kita atau kita mirip dengan Wahyudin? Kan itu Bang, sekarang ini banyak orang mirip dengan Wahyudin. Orang-orang inilah yang harus kita selamatkan. Iya betul. Begitu loh. Ya, kalau dia mirip dengan Wahyudin, tiap hari kerjanya perempuan terus. Kan itu Wahyudin. Makanya saya bilang, mari kita mirip dengan Tuhan kita. Begitu loh, supaya kita meneladani dia seperti itu. Artinya ya begitu ya Bang. Artinya jika kita meneladani Tuhan Yesus, otomatis udah kita teladani Tuhan Bapa di surga. Iya. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita saat Dia di surga. Iya, intinya sederhana. Bagaimana kita mengenal Bapa di surga dengan perantaraan Yesus.
Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Yes. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya kepada yang mengutus aku. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa di surga. Begitu, Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan yang lain, Bang. Tetapi dia Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga. Menjadi Tuan kita. Bapa di surga itu Tuan kita, Bang. Majikan kita. Bagaimana dia Bapa di surga itu menjadi majikan kita, menjadi Tuan kita? Ya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuan kita. Bukan berarti Yesus ini adalah Tuan yang lain. Tetapi makanya kan hukum yang pertama dan terutama ialah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Tuhan di situ maksudnya Yahweh, Adonai. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Allah itu maksudnya otoritas, Bang. Makanya kalau saya mengajar ya, sebenarnya kata Allah ini bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Ibraninya itu Elohim. Elohim ini sebenarnya artinya apa sih? Arti Elohim itu sebenarnya itu berasal dari bahasa orang-orang sebelum orang Ibrani tinggal di situ. Sebenarnya itu diambil dari kata El. Itu sebenarnya al itu sebenarnya kata yang sama. Baal, El itu sebenarnya kata yang sama. Itu sebenarnya arti secara harafiah itu suami. Nah, suami di dalam budaya Timur Tengah itu kepala. Nah, makanya jangan ada kepala lain, maksudnya begitu. Jangan ada otoritas lain. Ilah itu maksudnya kepala, sesuatu yang kepadanya kita tunduk. Nah, hukum yang 10 hukum yang pertama itu isinya begitu. Jangan ada ilah lain, otoritas lain selain daripada Bapa di surga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Yesus ilah yang lain, otoritas yang lain? Tidak. Karena Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang daripada Bapa di surga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus bukan ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Nah, makanya ketika saya berhadapan dengan mereka ini, saya kan dituduh sebagai seseorang yang menuhankan 3 Allah. Begitu. Makanya saya bilang, yang 2 ini, Roh Kudus dan Yesus, datangnya tetap yang dari satu itu, sang sumber itu. Jadi kami tidak sedang menduakan dia. Justru kalau kami menolak Yesus, menolak Roh Kudus, berarti kami malah menduakan dia. Kalau saya menyembah Tuhan Arab, saya malah menduakan dia. Begitu loh. Kalau saya menjadikan Wahyudin sebagai pemimpin saya, suri tauladan saya, justru di situ saya menduakan dia. Begitu. Bahasa-bahasa sederhana ini, Bang, yang saya berikan kepada mereka. Puji Tuhan banyak dari mereka, walaupun banyak juga yang menentang. Begitu ya. Betul. Oke, Bang. Mereka udah terdogma di situ, betul. Tapi luar biasa kalau Abang itu menyampaikan hal yang sederhana. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya tanpa disadari 3 itu adalah trinitasnya itu. 3 itu sebenarnya. Ya, mau dibahasakan Trinitas, mau dibahasakan apa, itu tidak saya tonjolkan, Bang. Saya tidak mau menonjolkan dogma, begitu. Iya, Mau orang bahasain itu Trinitas nggak masalah. Intinya yang saya ajarkan seperti itu. Ya, baik, Bang. Thank you. Oke, Bang. Oke, Makasih, seperti Bang. itu ya. Oke, saya turun. Silakan Mida, nyalakan kamera. Ini salah satu orang yang masih bersikeras nih, menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya. Nah, ini kalau dia belum melepaskan Muhammad sebagai pemimpinnya, gimana dia mau? Mida, kapan kamu mengganti Muhammad sebagai orang yang memimpinmu? Ya ngapain dis? Orang Yesus saja nggak tahu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25 nggak ngerti mana Taurat mana Zabur. Oke. Ngapain Sekarang itu? begini Mida. Sebentar, tenang, Mida. Kalau saya ini kan host, cobalah kamu saya pimpin biar tertib. Atau kamu yang hostnya, atau kita ganti, atau gimana? Atau kita tukar?
Boleh. Oke, Mida. Sekarang begini, kita ngomong yang sederhana-sederhana aja, nggak usah yang ruwet-ruwet. Begini, kalau orang Muslim yang sejati, maka dia harus membuat dirinya itu patuh, tunduk, mengikuti Muhammad, taat kepada Muhammad. Dan dia akan meneladani Muhammad, sehingga dia mirip dengan Muhammad. Betul atau salah itu? Ya, namanya Atau udah malu, atau udah malu kamu mau mirip dengan Muhammad. Sebentar, kamu bangga nggak kalau kamu mirip sama Muhammad? Ya bangga dong. Bangga, Oh, bangga oke. dengan Yesus. Oke. Oh, bangga. Cita-cita orang Kristen adalah mirip dengan Yesus. Cita-cita orang Islam adalah mirip dengan Muhammad. Sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak Oh, kecil? Shh, sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Anak umur 6 tahun, betul nggak? Itu kan sudah di dalam hadis kan sudah ada, Dis. Betul atau tidak? Ya, sekarang saya tanya, itu Ditanya betul. Tenang. Betul atau tidak Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau tidak? Benar-benar dinikahi itu umur 9 tahun. Nabi Daud kau tahu? Aduh, jangan. Kenapa kamu ingin melempar? Tenang. Makanya saya bilang sebenarnya, kamu ini tenang, Mida, tenang, Mida. Aduh, inilah makanya saya bilang, lihat nih. Kenapa kamu ketakutan begitu? Belum selesai bahasan kita. Tenang. Makanya biarin orang mengcounter. Oke, nanti saya izinkan mengcounter. Saya izinkan kamu mengcounter. Baik. Pertanyaan saya sama kamu. Betul atau salah Muhammad menikahi anak umur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia saat anak itu berumur 9 tahun? Umur 9 tahun, kau jangan menyamakan ras betul atau tidak, itu dulu dijawab. Betul atau tidak, itu dulu dijawab. Betul. Baik, betul. Artinya sekarang saya tanya. Kamu ingin sebentar, kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Pengen nggak? Pengen dengan Nabi Daud. Oke. Iya. Kalau kamu pengen mirip dengan Muhammad, kira-kira kalau kau laksanakan itu sekarang, dijemput nggak kau sama polisi sekarang? Ya, kau jangan samakan hukum zaman dulu dengan hukum zaman sekarang. Oke, berarti tidak relevan. Tidak relevan berarti sekarang. Coba kau relevan. Sebentar. Berarti sekarang tidak relevan lagi. Musuh Nabi Muhammad yang Mida. Berarti sekarang saya tanya, berarti kalau ada seorang yang sekarang ingin mencontoh Nabi, ingin mirip seperti Nabi, kira-kira melawan hukum nggak? Kira-kira itu sebagai sesuatu yang buruk nggak? Kalau sekarang itu nggak bisa, kalau jadi lantasan nggak relevan. Berarti sekarang tidak relevan lagi. Berarti mencontoh Nabi mirip sama Muhammad untuk sekarang itu tidak relevan lagi. Nah, sekarang saya balikan. Nabi Daud gimana? Itu memperkosa Batseba itu umur 9 tahun sudah melahirkan Salomo. Baik. Itu menurut Talmud Babylon. Saya jawab. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, makanya saya bilang kalau orang masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya, dia masih seperti Mida ini. Dengarkan Mida. Kamu bertanya kepada Nabi saya. Daud itu adalah nabi. Oke. Banyak Kristen yang bilang Nabi Daud bukan nabi. Itulah awalnya Kristen. Saya jawab. Baik. Daud di dalam Bible dia seorang nabi. Daud di dalam Bible dia seorang raja. Nah, sekarang yang jadi tuduhanmu begini. Bagaimana dengan Daud yang menikahi Batseba berumur 9 tahun? Saya jawab. Tenang dulu, tenang. Saya jawab. Teman-teman sekalian, pertama, tidak ada Batseba berumur 9 tahun. Itu yang pertama. Kemudian, inilah makanya saya bilang. Apakah saya boleh ngomong? Boleh ngomong nggak saya? Pertama, tidak ada di dalam Bible bahwasanya ketika Daud mengintip Batseba, itu umur Batseba berumur 9 tahun. Batseba istri Uria itu tidak disebutkan dia berumur berapa. Tetapi Daud karena matanya memang jelalatan, karena matanya mengintip,
Betseba, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa sehingga suaminya ditaruh di pasukan paling depan sehingga mati, dan akhirnya Daud bisa mengambil istri orang. Pertanyaannya, ada nggak kalian yang pernah ke gereja di sini itu dijadikan contoh? Inilah karena umatnya Muhammad ini. Iya, tapi Dengar, tenang. ya dengar dulu. Saya belum selesai. Biarkan saya selesai. Biarkan saya selesai, Mida. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan itu sebagai suri tauladan. Yang ada orang Kristen menjadikan itu sebagai contoh dosa Daud. Lalu Tuhan menegur Daud dengan perantaraan Nabi Nathan. Oleh karena engkau telah berbuat dosa demikian, maka Tuhan akan menghukum engkau. Makanya itu adalah dosa Daud. Mana ada orang Kristen suruh nyontoh yang kayak begitu, Mida? Gantian ya, gantian. Silakan. Nah, tapi di dalam Bible itu Petrus yang ngomong, Dis. Kau tahu kan Petrus kan rasul paling utama kan di Kristen kan? Itu Daud adalah nabi. Daud adalah nabi itu nabi, Dis. Nabi, dia tidak mengingkari kenabian Daud. Yang menolak Daud nabi itu siapa? Saya tidak menolak Daud sebagai nabi. Pembahasan Mida, pembahasan kita itu soal siapa yang harus kita jadikan sosok supaya kita mirip dengan dia, bukan Daud. Bukan Salomo, bukan Musa, tetapi Yesus, firman Tuhan yang datang menjadi manusia. Bukan Muhammad. Gimana sih? Kalau kamu mirip dengan Muhammad, kamu nikahin anak kecil. Daud menurut Talmud Babilonia, mau tau nggak Mazmur itu kitab siapa? Itu kan ada kisah itu ada di dalam Mazmur kan, Dis. Mazmur itu kitab siapa? Kitab Yahudi. Mida. Yahudi pun Rabi-rabi Yahudi, tenang. Rabi-rabi Yahudi itu banyak yang kena penyakit fil. Tahu kan? Saya sensor saja. Dengar. Rabi-rabi Wahyudi itu banyak yang kena penyakit fil. Tahu kan kau fil? Nah, seperti itu. Jangan. Kenapa kau jadikan mereka sebagai rujukan? Yang kami jadikan itu rujukan yang ada dalam Bible. Nggak ada di situ Musa menikahi Betseba itu berumur 9 tahun. Kau ini namanya membela Muhammad kamu ini. Mazmur itu, Dis, perjanjian lama itu milik siapa sih, Dis? Milik orang Yahudi kan? Setuju nggak? Apakah menurutmu murid-murid Tuhan Yesus bukan orang Yahudi? Apakah menurutmu Rasul Yohanes, Rasul Simon, Rasul murid-murid, apakah mereka orang Jawa atau mereka orang Batak? Mereka orang Yahudi. Tapi tetap kan. Mereka lebih kami percaya. Dengar. Mereka lebih kami percaya ketimbang rabi-rabi Yahudi yang hidup abad 21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 30. Udah, intinya begini, kamu mau mirip dengan Muhammad nggak? Nah. Ya, mau dong mirip ya. Oke, kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Karena relevan. Karena nggak relevan. Bisa dibandingkan. Karena kau malu, karena tidak relevan, betul? Karena memalukan, betul nggak? Karena memalukan, betul nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Kau jangan sama. Oke, aib nggak itu? Sebentar saya tanya, aib nggak itu? Aib nggak itu? Enggak aib. Oke, kalau bukan aib berarti bagus dilaksanakan. Sekarang Daud nabi bukan? Daud nabi bukan? Oh, ya tidur di bawah sana. Dari tadi udah saya bilang kan. Oke, Zal. Lanjut yang tadi dikit ya, Zal ya. Lanjut yang tadi dikit. Yang mana tuh? Betul atau tidak? Ini kan Desember, ini kan Natal, ya kan? Betul atau tidak? Tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan kesejahteraan ketika Muhammad dilahirkan. Di dalam Al-Quran. Ya, enggak ada kayaknya. Nggak ada. Ada tidak kesejahteraan ketika Nabi Isa dilahirkan? Ada. Sebagai ungkapan menghormati. Iya, artinya ketika Isa ibnu Maryam dilahirkan berarti ada kesejahteraan, betul?
Ya, kesejahteraan ada. Iya, berarti boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran Isa anak Maryam? Tanggal berapa lahirnya, Dis? Masalah tanggal jangan dulu. Boleh tidak mengucapkan selamat atau keselamatan atas lahirnya Isa putra Maryam, Isa Al-Masih? Nggak ada ngarang tuh, Dis. Natal itu asal tuh, Dis. Memang mereka ini teman-teman mempercayai Nabi Isa aja mereka nggak mau. Nabi Isa alergi. Kenapa sebentar? Kenapa orang Muslim alergi dengan Nabi Isa? Kenapa? Bukan alergi, aku nanya tanggal berapa Yesus dilahirkan. Sebelum kita membahas kelahiran, sebelum kita bahas tanggal, boleh tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa? Natal itu artinya Maulid, sama seperti itu. Hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, Maulid, Milad, Natal itu. Oke, boleh nggak mengucapkan Milad atau Natal kepada Nabi Isa? Masalahnya Natal itu kan nggak jelas asal-usulnya. Sebelum kita membahas, tenang. Sebelum kita membahas hari Natal itu kapan tepatnya, boleh tidak mengucapkan selamat hari Natal? Tidak boleh, karena nggak jelas itu alasannya. Nggak jelas. Jadi orang-orang Muslim ini udah benci kepada Nabi Isa. Itu kan agamanya nggak jelas. Ya sudahlah Zal, intinya saya cuma mau bilang begitu. Bahwasanya dari awal sampai akhir bahwasanya lumayan ini juga ya. Urusan di dalam internalmu lumayan ini ngeri juga ya. Iya, kalau namanya urusan internal itu dalam Islam juga banyak urusan internal. Ada-ada saja kamu. Coba sekarang saya tanya. Mendasar. Tenang. Islam masalah Tuhan dah final. Beda Kristen masalah ketuhanan aja belum final. Sedangkan Muhammad aja sampai sekarang Rob atau bukan aja kalian belum final kok. Gimana? Muhammad Rob atau bukan? Sebentar, saya tanya. Muhammad Rob atau bukan? Bukan, udah dijawab. Ya kau konsili dulu sana. Silakan Bang. Bang, siapa Bang namanya? Oh, nggak usah sebut nama, Nanti ini. Benar dari Muslim? Betul. Berapa tahun jadi orang Islam, Bang? Dari kecil, Kak. Sampai umur berapa, Bang? Sekarang 17 tahun. Oh, baru 17 tahun. Oke. Coba kalau memang benar-benar dari Muslim nih, bisa nggak kami tahu atau kami dengar nih bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa Abang memang benar-benar dari Muslim. Coba. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Sah. Cukup. Sah. Ya, jadi gimana ini? Apakah sudah dibaptis atau belum, Bang? Sudah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Ya, selamat ya, Bang ya. Artinya kalau sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah lambang kematian tubuh yang lama. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, itu tubuh yang lama sudah mati, kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu Abang contoh. Kalau dulu Abang nyontoh si Anu, Abang berhenti mencontoh dia. Sekarang mencontoh Yesus. Seperti itu. Ya, jadi maju terus ya. Sip. Jadi Bang Fajar jalan terus ya misinya ya. Siap Bang Inyap. Jadi aku sekalian kerja tadi ketika aku live juga kan.
sekarang juga aku masih belajar ya sama Pastor Jeki juga, sedikit-sedikit lah ikut-ikut diskusi gitu. Dan dia ada DM aku, saya juga santri bang murtad. Dan kebetulan kos dia itu nggak jauh dari tempat di mana kantor cabang aku ini sekarang. Jadi aku jumpai, aku lihat dulu. Karena kita kan berhikmat juga bang ya. Nah, mungkin nanti habis ini, setelah habis naik dari Bang Edi sini, aku akan buka live dan aku ajak ke studio supaya banyak teman-teman Kristen yang diberkati dengan santri yang sudah murtad ini gitu bang. Dan kita pastikan bahwa tahun-tahunnya adalah tahun-tahun penuaian di mana banyak orang murtad dan menerima Yesus. Dia betul-betul santri Bang Edi. Amin. Ya, cuman pesan saya begini ya, Bang Fajar ya. Begini, di dalam Bible itu ada ayat yang bilang begini, orang yang baru bertobat itu jangan diberi mimbar dulu. Artinya begini, orang itu harus dibentuk dulu. Artinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, ilmunya kan masih sedikit. Begitu. Jadi supaya menerima banyak pengajaran dulu biar tidak mengajar. Beda kalau di tetangga sebelah. Kalau di tetangga sebelah biasanya kalau ada mualaf langsung dia jadi ngajar gitu. Kalau kita sebaliknya. Mungkin buat teman-teman muslimu yang sekarang masih mencaci, menghina Yesus, mengutuk kekristenan, kamu sebagai santri, saya juga santri yang kita sudah sama-sama santri dan kita terima Yesus, apa pesan kamu? Pesan aku sih satu gitu, ketika memang kalian mau belajar dan untuk mencari kebenaran, Anda akan menemukan itu. Kalau Anda berpikir kritis ya, jangan cuma taklid buta, iman buta gitu. Dan satu pesan lagi ya buat orang-orang yang ngakunya Kristen dari awal, ngakunya lulusan teologi, terus juga masuk Islam, malah saya sih lucu ngeliat Anda ya. Capek-capek mahal-mahal sekolah teologi, ujung-ujungnya minum air kencing onta. Jangan gitu. Kamu jangan terlalu frontal, nanti didatengin loh. Jangan terlalu. Makanya saya bilang Fajar, gini Fajar, perhatikan keselamatan jiwanya Fajar. Hati-hati Fajar, karena banyak sudurun-sudurun yang berbahaya loh. Jangan, hati-hati Fajar. Ini mentor. Makanya teman-teman ini mentor-mentor ini harus teman-teman perhatikan ya. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, hati-hati perkataan karena nanti didatangi oleh ini ya. Tenang, artinya tenang Fajar, harus dikontrol ya seperti itu. Oke, artinya perjuangan aku mumpung naik ya, aku mau sedikit pesan. Aku ini izin sekali Bang, aku bukan mau pansus bukan atau hal apapun, mumpung naik. Jadi puji Tuhan setelah orang tuaku kemarin sempat bergumul ya sampai aku dipecat dan lain sebagainya, aku suruh dia nonton Bang Edis dan puji Tuhan Desember ini mungkin sekitar pertengahan dan akhir bulan ini dia akan dibaptis juga Bang, orang tuaku doanya. Puji Tuhan. Gitu. Jadi aku suruh nonton Bang Edis, aku suruh nonton Bang Jeki dan yang lain-lain dan puji Tuhan dalam nama Yesus akhir tahun ini satu keluarga menjadi orang Kristen semuanya. Amin, luar biasa. Dan kita juga doakan dia sekarang masih dibenci orang tuanya, dia dibuang dan kami nggak sengaja berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Jadi nanti doakan supaya saya bisa jadi mentor yang baik dan nanti kita akan berikan masukan, jangan beri kasih alamat kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Dan mungkin ke depan nanti kita akan temukan dia dengan Bang Pendi Aceh, karena saya sudah bertemu juga dengan Bang Pendi Aceh, Bang Edis. Kita akan Natal ini kita akan reunian murtadin rencananya. Kita akan reunian murtadin Bang Edis. Kita akan reunian murtadin Bang Edis. tapi istilahnya itu jangan dibikin murtadin harusnya. Orang-orang yang bertobat. Iya. Orang-orang yang bertobat, yang hijrah meninggalkan orang dalam kubur. Jadi aku izin pesan, ini aku udah di kantor ya Bang, aku udah di studio aku, nanti mungkin Bang Edis lanjut terus, habis ini mungkin aku akan buka live, aku akan ngobrol sama dia, kita akan apa sih kalau podcast itu apa namanya sih, tanya jawab ya atau gimana sih? Ya, podcast gitu. Ya, podcast Q&A answer. Ya, nah, kebetulan latar belakang kami sama-sama santri ya Bang. Kalau Bang Edis masih ingat saya dulu yang Bang Edis tes itu waktu ditambang dulu gitu ya. Saya ingat kok, saya ingat. Gitu. Oke. Ya, semangat terus. Oke, maju terus ya Bang Fajar ya. Tim lapangan juga maju terus. Kita punya pekerjaan masing-masing. Oke, yang penting tetap biblikal ya. Oke, terima kasih saya turunkan.